Al-Quran yang bicara, saudara. Nabi Muhammad yang bicara, saudara. Maksiat kalau dibiarkan terang-terangan akan mengundang kemaksiatan, saudara. Mengundang bencana. Na'udzubillah. Men. Hati-hati. Ini kalau bab judi online saya serahin ke Habib Rifki, saudara. Sampai Zeusnya Habib Rifki apa itu, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini malam banyak orang di mana mereka yang lalai ke hadapan Allah. Hari ini orang yang dikumpulkan di dalam majlis ini melainkan manusia yang dikumpulkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Semua ini adalah keinginan Allah. Semua ini adalah kemauan Allah agar kita berkumpul di dalam majlis yang mulia, karena Allah akan memuliakan seseorang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, akhi fillah Al-Habib Ad-Da'i ilallah Mahdi bin Hamzah As-Saggaf, juga para kiai, para habaib, para alim ulama lainnya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Mahdi dan semua guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya barusan baca flyer acara pada malam hari ini berjudul Istighatsah Kubra di akhir tahun dari Bogor untuk Sumatera dan Aceh. Ini luar biasa, saudara. Karena saudara kita di Aceh khususnya dan di Sumatera Utara serta Sumatera Barat pada hari ini, kalau kita nikmat di sini bisa kumpul, bisa berduduk, sholawatan, pulang ke rumah, ada rumah kita normal, bisa kumpul dengan keluarga. Alhamdulillah. Tapi beda halnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saudara. Data yang saya terima, yang saya dapat dari BNPB itu gara-gara kemarin banjir di akhir bulan November, banjir bandang, korban meninggal dunia yang tercatat, yang ketahuan sampai hari ini sudah lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia, saudara. Itu yang ketahuan, yang kecatat. Jumlah yang gak kecatat diprediksi jauh lebih banyak, saudara. Kenapa? Waktu awal-awal terjadi bencana saja itu Gubernur Aceh Muallim Mudzakkir Manaf
yang saya lihat luar biasa berjuang untuk rakyatnya. Mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah Ta'ala. Sambil dia menangis, dia sampaikan bahwasanya ketika itu ada 4 kampung yang terbawa banjir, tidak tersisa, rumahnya habis, warganya habis, saudara. 4 kampung, bukan 4 orang, bukan 4 keluarga, saudara, 4 kampung. Itu baru satu hal yang disebutkan. Relawan-relawan kami dari Front Persaudaraan Islam, baik yang berangkat dari Jakarta atau yang memang asli dari Sumatera, ada ratusan yang standby di sana sampai hari ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat, Habib, kalau lihat kondisi seperti ini, banyak tanah yang belum bisa diuraikan, rumah-rumah yang masih tertimbun. Ini kami nggak bisa prediksi berapa banyak mayat-mayat yang belum dievakuasi, saudara. Sampai hari ini, belum jumlah yang luka-luka, yang mengungsi ratusan ribu orang, saudara. Bahkan ibadallah, mereka yang harus kehilangan harta benda, kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Inna lillahi. Makanya sudah tepat kalau saat ini banyak pemerintahan kota dan daerah. Saya dengar di Jakarta ada pelarangan pesta kembang api pada malam hari ini. Di Bogor ada juga apa enggak? Ada juga. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Daripada duit dibuang-buang buat kembang api ini malam, mendingan buat bantu saudara-saudara kita di Sumatera, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Dan di sisi lain, saudara, kita bertanya, kita ini sebagai orang yang berakal, diberikan akal supaya mengambil pelajaran, ibrah dari setiap apa yang terjadi di hadapan kita, saudara. Kita bertanya, kenapa bisa terjadi banjir bandang sedemikian besar seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara? Apa pemicunya? Ada yang ngomong begini, oh itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh itu kejadian banjir seperti itu katanya gara-gara siklus hujannya tinggi. Karena siklus hujan tinggi, curah hujannya jadi tinggi, debit air yang turun jadi banyak. Karena debit air yang turun jadi banyak, akhirnya jadi banjir. Jadi penyebab banjir gara-gara hujan, kata sebagian orang, saudara. Saya mau tanya sama orang Bogor, sadayana jawab yang kompak orang Bogor. Yang nurunkan hujan siapa? Orang kompak suaranya. Yang nurunkan hujan siapa? Kurang keras. Yang nurunkan hujan siapa? Berarti kalau nyalahkan hujan, nyalahkan siapa? Nyalahkan hujan, nyalahkan siapa? Allah, saudara. Kalau dalam bahasa tasawuf itu diistilahkan ihtijaj bil qada wal qadar, nyalahkan takdir, saudara. Apa benar demikian? Apa benar hujan mendatangkan musibah? Apa benar hujan mendatangkan bencana? Mari kita lihat, saudara. Tapi sebelum saya lanjutkan, eta jam sabaraha eta? Udah mau 11:30, lanjut ente? Kurang semangat, kurang kompak, lanjut ente? Coba Samania, suaranya semuanya mana? Samania! Orang kompak, Samania! Takbir! Saudara, yang jawab jangan saya, jangan Hanif Al-Attas yang jawab. Kalau Hanif Al-Attas omongan saya nggak ada artinya, saudara. Biar Al-Quran yang menjawab, saudara. Al-Quran telah membantah narasi-narasi yang menyalahkan hujan, saudara. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar." Kata Allah, dan Allah lah yang menurunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Ma'an, air. Air hujan Allah turunkan. Bagaimana Allah menurunkan air langit dari hujan, air hujan dari langit, saudara? Biqadar. Kata ulama, maksudnya biqadar itu dalam berbagai kitab tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baydawi, tafsir Al-Jalalain, saudara, itu hampir seragam maknanya. Maksudnya air hujan turun biqadar, itu Allah menurunkan air hujan dengan presisi, proporsional, pas ukurannya, tidak berlebihan, tidak juga terlalu sedikit.
ai bi qadarin muslih, dengan kadar yang udah sesuai dengan kemaslahatan makhluk hidup, kemaslahatan manusia. Sebab air hujan kalau turunnya terlalu banyak, misalkan air dari langit, dari awan turunnya seperti air terjun, bahaya ente? Bahaya, hancur kita saudara. Atau terlalu dikit juga bahaya, kekeringan kita saudara. Tapi Allah Ta'ala turunkan air hujan biqadar, sudah pas, yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Alhamdulillah. Berarti air hujan nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Yang kedua saudara, Allah lanjutkan ayatnya, fa'ansharna bihi baldatan maita. Kata Allah yang namanya air hujan itu saudara, fa'ansharna ay fa'ahyaina, kami hidupkan dengan air hujan. Apa yang kami hidupkan kata Allah? Baldatan maita, negeri yang mati. Artinya apa? Itu dalam kitab tafsir disebutkan, maksudnya negeri yang mati, negeri yang tandus. Gara-gara air hujan turun, tanahnya jadi subur. Begitu tanah subur, tanaman tumbuh saudara. Begitu tanaman tumbuh, hewan makan dari tanaman. Manusia juga bisa makan dari tanaman saudara. Akhirnya hewan pun tumbuh, manusia pun bisa makan dari hewan. Sehingga terjadilah kehidupan berkat air hujan. Alhamdulillah. Jadi Allah katakan air hujan itu diturunkan buat hidupkan negeri yang mati, bukan buat mematikan yang hidup saudara. Jadi satu, Allah turunkan air hujan biqadar, sudah sesuai dengan kadarnya, presisi, nggak berlebihan, tapi juga agak kedikitan saudara. Yang kedua, Allah turunkan air hujan buat hidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup. Lantas timbul pertanyaan, Habib, kalau air hujan buat menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, kenapa faktanya sekarang di Sumatera Utara, Aceh, di Sumatera Barat, malah gara-gara air hujan yang hidup jadi mati, Beb? Berarti kan air hujan mematikan yang hidup, bukan menghidupkan yang mati. Katanya Al-Quran bilang air hujan menghidupkan yang mati, tapi faktanya di lapangan saat ini air hujan justru mematikan yang hidup. Saudara, Allah jawab dalam ayat lain saudara, kesalahan ini yang terjadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di lautan, di daratan, bukan karena sistem yang Allah buat saudara. Sistem yang Allah buat udah sempurna Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa'askannahu fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan air dari langit biqadar, sesuai dengan kadarnya. Apa sistem yang Allah buat? Fa'askannahu fil ard. Allah Ta'ala buat air itu menyerap di bumi saudara. Bagaimana air menyerap di bumi? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir dan keterangan orang-orang ahli sains, Allah Ta'ala ciptakan pohon-pohon, Allah bikin pohon-pohon, Allah bikin hutan puluhan juta hektar di dunia saudara. Gara-gara ada pohon-pohon itu ada akarnya, sehingga begitu air turun, akar itu menyerap air saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara air diserap oleh akar-akar pohon yang jutaan hektar itu saudara, sehingga di musim panas itu jadi stok air, nggak kekeringan. Di musim hujan nggak kebanjiran. Alhamdulillah. Aya naon eta? Gambir we stasiun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekilas iklan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Jadi Allah ciptakan hutan. Kenapa Allah ciptakan hutan? Karena pohon-pohon itu punya akar saudara. Akar itu menyerap air, sehingga air yang diserap oleh pohon-pohon di musim panas dia menjadi cadangan untuk musim panas, sehingga nggak kekeringan. Di musim hujan dia menyerap sehingga airnya nggak banjir, nggak tumpah kemana-mana. Fa'askannahu fil ard, itu sistem yang Allah buat saudara, indah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan ini nampak bukan karena sistem yang Allah buat, tapi karena ulah-ulah tangannya Hutan yang Allah buat jutaan hektar digunduli sama manusia-manusia yang rakus saudara, sama manusia-manusia yang tamak saudara. Itu jutaan hektar hutan digunduli, dibabat,
Sehingga apa yang terjadi saudara, begitu air hujan turun tidak ada lagi serapan saudara. Akibatnya musim panas kita kekeringan, musim hujan kita kebanjiran, karena air tidak bisa lagi diserap tanah. Gara-gara apa? Hutannya digondoli oleh manusia-manusia yang rakus, mereka yang kaya, rakyat yang kesusahan saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau begitu yang salah hujan atau manusia? Salah hujan atau manusia rakus? Yang salah hujan atau manusia yang tamak? Ini fakta, Anda buka saudara. Dan apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh kemarin saudara, secara nggak langsung juga mempertontonkan kepada kita adanya ketamakan. Mungkin kalau nggak ada musibah kemarin ini nggak kebongkar saudara. Di awal-awal terjadi musibah di akhir November kemarin, pasti jamaah Majelis Syababul Khair ngelihat banyak video. Itu banjir bandang mengalir air deras, bawa kayu-kayu gelondongan besar-besar. Orang Bogor ngelihat nggak videonya? Lihat videonya. Kayu gelondongan jutaan kubik. Saya ngobrol sama orang-orang Aceh, saya telepon, Habib, sebagian dari rumah kami hancur bukan gara-gara air, hancur gara-gara kayu-kayu besar yang dihantam oleh aliran air saudara. Ada ngomong pejabat, oh enggak, itu kayu bukan hasil illegal logging, bukan hasil penebangan ilegal. Itu kayu-kayu yang rapuh, gara-gara kena hujan tumbang. Gara-gara dia tumbang ke bawah air, akhirnya dia ngalir. Saya begitu dengar omongan itu, oh luar biasa. Saya tanya balik, sejak kapan air hujan turun bawa gergaji mesin saudara? Betul entah? Itu kayu-kayu gelondongan potongannya rapi-rapi saudara. Kayunya udah dikelupasin, batangnya udah dipotongin, daun-daunnya udah dihabisin. Katanya itu kerjaan hujan, beleguk sia. Betul ente? Udah gitu ada yang udah dicoret-coret nomor lagi saudara. Jadi hujan turun bukan cuma bawa gergaji mesin, bawa pilok juga saudara, bawa pilok. Apa ini saudara? Allah sedang pertontonkan kepada kita adanya kerakusan, adanya ketamakan yang merusak bangsa kita saudara. Masya Allah, makanya kalau udah bicara soal tamak, rakus, repot udah. Manusia ini kalau udah rakus Bapak Ibu sekalian, udah repot. Sebetulnya mau motong kayu boleh silahkan. Khalaqalakum fil ardi jami'an. Allah ciptakan nih bumi buat dimanfaatkan oleh manusia. Tapi pemanfaatannya dengan cara yang bijak. La darar wa la dirar. Bukan dengan cara yang bisa membahayakan orang lain, saudara. Masalahnya ada sebagian orang kalau sekedar buat hajat manusia aja saya yakin nggak akan merusak. Masalahnya ada sebagian orang yang memanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Rakyat yang susah, yang kebanjiran, dia yang kaya raya, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Kalau udah bicara soal orang rakus susah Pak Bu. Kalau udah bicara soal orang rakus, apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan baik-baik. Ini Nabi menggambarkan rakusnya manusia. Kata Nabi, laukana libni Adam wadiyani min dahab labtagha thalithan wa la yamla'u fahu illa turab wa taballahu ala man tab. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam hadis sahih, kalau udah manusia rakus, Bapak Ibu sekalian, manusia kalau udah rakus, itu andai kata dia punya 2 lembah emas. Jangan 2 lembah emas lah, kejauhan. Saya mau nanya nih sama perempuan yang hadir. Bu, jawab semuanya Bu. Kita orang loba tapi nggak ada yang jawab. Jangan-jangan yang belakang kuntilanak ini saudara. Coba napak nggak tuh, periksa tuh. Bu, ibu-ibu yang jawabnya kompak, akhwat semuanya sedoain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suaminya, dapat suami yang ganteng kayak Habib Mahdi. Bukan Habib Mahdinya, yang kaya Habib Mahdi. Tapi apa yang ngobrol, saya ceramah ngobrol, apalagi main HP, apalagi bengong. Saya doain mudah-mudahan lakinya kawin 3, saudara. Amin. Bu, gak usah bicara emas 2 lembah, kelamaan, kejauhan. 2 gram, 1 gram. Emas 1 gram harganya sabaraha emas 1 gram. Ini ketahuan gak dibeliin emas sama lakinya ini. Sekarang hampir 2,5 juta. 2,5 juta sekarang emas. Tadi saya ngecek di Google 2,5 juta 1 gram saudara.
Ada kenaikan signifikan dalam 2 tahun belakangan ini harga emas yang nggak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini orang kalau yang nyimpan emas dari tahun 2020-an sampai sekarang, nyimpan emas nabung kaya mendadak, saudara. Karena kenaikannya signifikan betul. Dari 1 juta kurang sampai 2,5 juta sekarang. Belum pernah terjadi kenaikan secepat ini harga emas, saudara. Itu 1 gram. Saya mau nanya orang Bogor, kalau 1 kilo tuh berapa gram? Wah, ini ijazahnya palsu, Pak asli nih. Ini lagi musim soalnya nih bab-bab ijazah palsu ini. Berapa gram? 1.000 gram. 1 kilo 1.000 gram. Berarti kalau emas 1 kilo, 1 gramnya 2,5 juta. Sekilo harganya sabaraha? Ya Allah, ente ngitungnya aja lama, bagaimana mau kaya, saudara? 2,5 miliar. 2,5 miliar 1 kilo. Berarti kalau emasnya 4 kilo sabaraha? 10 M. Emas 4 kilo segede bayi kecil. 10 M, saudara. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini kalau punya emas 4 kilo, berarti itu seperti punya duit 10 M. Kalau 20 tahun nggak kerja sekalipun, setiap bulan masih punya duit sekitar 35 juta selama 20 tahun, saudara. Makanya mudah-mudahan nih pulang dari sini masing-masing, setiap yang hadir jamaah Syababul Khair sama Habib Mahdi satu-satu dikasih emas 4 kilo insya Allah. Mau nggak? Gue juga mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang buat guru kita Al-Habib Nabil bin Ridha Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Masya Allah, mudah-mudahan banyak jodohnya. Amin ya rabbal amin, kata beliau tadi kata. Berarti beliau buka pendaftaran kalau ngomong amin itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Itu baru 4 kilo. 4 kilo 10 M. Kata Nabi, laukana libni Adam wadiyan min dahab. Manusia punya 2 lembah emas. Jangankan 2 lembah, Bu, Pak. Punya 1 lembah aja tuh kayak Freeport, itu dari tahun 70 digali nggak habis-habis sampai sekarang. Berapa ribu ton tuh emas bisa buat ngidupin negara. Kata Nabi, manusia saking rakusnya kalau dia punya 2 lembah emas, dia nggak akan puas, saudara. 1 orang punya 2 lembah emas nggak akan puas. Dia akan cari lembah-lembah lainnya, saudara. Karena tidak akan pernah puas. Itulah Tuh kalau kerakusan manusia diturutin, makanya Allah Ta'ala mengatakan kerusakan ini bukan karena sistem yang Allah buat, tapi bima kasabat aydin nas, karena sebab ulahnya tangan-tangan manusia yang rakus, saudara. Kenapa itu terjadi? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia merasakan sebagian, gak usah semuanya, sebagian aja dari efek apa yang mereka kerjakan, saudara. Kalau dia nggak kembali kepada Allah, nanti tamamul adab fil akhirah, nanti sempurnanya adab di akhirat. Na'udzubillah min. Kenapa Allah lakukan ini semua kepada kita, saudara? Karena Allah sayang. Di penutup ayatnya Allah buka pintu buat perbaikan, saudara. Kata Allah, la'allahum yarji'un. Musibah ini terjadi agar manusia sadar, manusia kembali kepada Allah, agar rakyatnya kembali kepada Allah. Jangan maksiat. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, ikut andil dalam mengundang musibah. Betul. Hati-hati, saudara, yang ngomong bukan saya. Kadang-kadang orang-orang liberal ngejek. Ini biasa nih, kaum cocok logi. Kalau ada bencana dikait-kaitin sama maksiat. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong baginda Nabi Muhammad. Yang ngomong Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Al-Quran yang bicara, saudara. Nabi Muhammad yang bicara, saudara. Maksiat kalau dibiarkan terang-terangan akan mengundang kemaksiatan, saudara. Mengundang bencana. Na'udzubillah min. Hati-hati. LGBT sekarang makin banyak tuh. Serem, Pak, Bu. Sampai buat komunitas-komunitas di media sosial. Terus kita diamkan, apa nggak ngundang musibah itu, saudara? Judi online, jawab yang jujur. Ayo loba. Judi online, ayo loba. Judi online, ayo loba.
Ini kalau bab judi online saya serahin ke Habib Rifki nih, saudara. Sampai Zeusnya Habib Rifki apal itu, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Hati-hati, saudara. Dan saya mau peringatin nih, ini malam di Bogor saya dapat info. Orang Bogor perhatiin baik-baik. Dan sekaligus saya mau lapor kepada Pak Wali Kota, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala. Saya mau lapor nih, tor monitor ketua. Warga mau lapor ketua. Saya mau lapor. Ini saya dapat info di Bogor banyak kafe-kafe yang nyamar jadi kafe tapi jual minuman keras, saudara. Banyak nggak? Banyak nggak? Ada perwali di Bogor, tolong ditegakkan itu, saudara. Itu yang undang-undang musibah, ngerusak moral daripada masyarakat Bogor. Kafe-kafe, tampilannya seolah-olah kafe, tapi jual minuman keras. Banyak yang mabok-mabokan di situ. Kalau aparatnya mendiamkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas kerusakan yang terjadi di depan bangsa, saudara. Betul? Bukan hanya kafe-kafe. Di Bogor juga lagi ada penyakit nih. Ada tempat kos-kosan, tapi dijadikan tempat prostitusi, pelacuran, baik judi, baik online, maupun offline, saudara. Hati-hati, kita minta tegas. Ini yang mengundang daripada musibah. La'allahum yarji'un. Allah Ta'ala berikan peringatan. Musibah terjadi agar manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Agar ulamanya kembali menegakkan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. La'allahum yarji'un. Musibah terjadi agar para umaroknya juga sadar menegakkan amanat yang diberikan oleh Allah. Satu saja kemaksiatan terjadi, besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Betul? La'allahum yarji'un. Musibah itu terjadi, saudara, agar pengusaha-pengusahanya sadar. Jangan merusak alam, jangan menebang hutan. Silahkan, mau bisnis silahkan, mau nambang silahkan, mau bikin kebun silahkan, tapi jangan ngegundulin hutan, saudara. Jangan ngerusak hutan. Kalau hutan kita rusak, jutaan hektar digunduli, akhirnya tidak ada air serapan. Kamu pengusaha yang kaya, rakyat yang susah kebanjiran, saudara. Betul ente? Betul ente? Maka ayo di malam tahun baru nih kita sama-sama. Di akhir tahun ini, saudara, kita sama-sama muhasabah, introspeksi diri. La'allahum yarji'un. Allah ingatkan agar kita kembali, saudara. Saya bicara ini beresiko buat saya. Mafia-mafia penggundul hutan itu bukan main-main, saudara. Itu terlibat mafia yang berkaitan dengan mafia tambang, mafia ini segala macam, saudara. Saya bisa saja dibunuh gara-gara ini, saudara. Keluarga saya bisa terancam gara-gara ini. Na'udzubillah min. Tapi kalau saya nggak sampaikan, umat nggak disadarkan masalah ini, saudara. Hari ini saja sudah sedemikian parah bencana yang terjadi. Bagaimana besok di zaman anak cucu kita, saudara? Dulu saya masih kecil, Habib Rifki masih kecil. Habib Rifki ini tetangga saya, anak Petamburan, saudara. Ini anak Petamburan. Kalau bicara banjir, cuma Jakarta doang. Banjir ya Jakarta dulu. Sekarang, saudara, kalau Jakarta wajar lah di bawah. Udah gitu kota, rawa-rawanya dijadiin bangunan semua. Banjir akhirnya. Tapi sekarang sampai gunung-gunung banjir, saudara. Saya dengar Sukabumi banjir, Cianjur banjir, Bogor banjir, saudara, di atas. Kalau di bawah masuk akal, di atas kenapa? Udah banyak yang gundul hutannya, saudara. Betul atau tidak? Kalau kita diam sekarang, besok anak cucu kita yang kesusahan. Kalau kita nggak melakukan perbaikan, besok anak cucu kita yang kesusahan, saudara. Saya mengapresiasi pemerintah mengambil langkah. Ada sekian ribu izin yang dicabut. Izin pengundulan hutan, izin pemanfaatan lahan. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Tapi saya minta ini diseriuskan. Jangan cuma di atas kertas doang, saudara. Saya minta betul-betul hukum ini ditegakkan. Itu juga kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi. Kalau mau negeri kita aman dari musibah, tolong jangan biarkan maksiat terang-terangan merajalela. Makanya saya mau tanya, semuanya jawab yang kompak. Masyarakat Bogor siap bersatu. Kurang kompak, kurang semangat. Siap bersatu. Siap jaga alam kita, siap jaga bangsa kita. Kalau ada yang mau hancurkan hutan-hutan kita, diamkan atau lawan? Lemes benar. Diamkan atau lawan? Kalau hutan-hutan kita mau dihancurkan, diamkan atau lawan? Kayak kemarin masyarakat Cianjur luar biasa, saya salut.
di daerah Taman Nasional Gunung Gede. Taman Nasional Gunung Gede mau diadakan proyek besar yang bisa mengancam ekosistem. Masyarakat Cianjur rame-rame protes, saudara. Karena kalau sampai Gunung Gede bermasalah penyerapannya, yang kena Bogor, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya semuanya, kalau ada yang menghancurkan alam kita, diamkan atau lawan? Merusak moral anak-anak kita dengan kemaksiatan, diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia, siap jaga Bogor, siap jaga Jawa Barat. Semua angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya kabul. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Thumma ila khususan sahibul maqam al-habib al-imam Abdullah bin Mahsan al-Attas wa ila muassis hadzal majlis al-habib Hamzah al-Saggaf wa Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahran al-Walid Abdurrahman bin Syaidan bin Fatimah wa walidina walidikum man Allah yataghashahum bi rahmal maghfirah wa yadkhiluhum jannah bi rahmatihi ila hadratin nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingatkan, jangan lupa ya 31 Januari di lapangan Sempur Habib ya. Siap kita sukseskan. Siap goncangkan Jawa Barat dengan sholawat. Sekali lagi semua Syamania. Syamania. Pokoknya acara di lapangan Sempur, acara kita bersama, bukan acaranya Habib Mahdi, itu acaranya umat, saudara. Habib Mahdi bikin buat umat. Maka kita semua berkewajiban untuk mensukseskan dengan moral, dengan material. Ya jangan dibiarin Habib Mahdi capek bergerak sendiri, bantu juga. Acara juga butuh duit juga tuh, saudara. Kesian Habib Mahdi masih muda, ubannya makin banyak, saudara. Karena mikirin umatnya nih, masya Allah, tabarakallah. Kita bantu dengan moral, dengan material. Mudah-mudahan acaranya sukses. Siap sukseskan, siap siarkan, takbir. Pokoknya harus tembus 500.000 orang yang hadir, insya Allah. Amin ya rabbal. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khair. Jangan lupa ya, bulan depan percis tanggal 31 Januari insya Allah di lapangan Sempur dan sekitar Sempur kita padati, kita syiarkan. Ini lebarannya orang Bogor. Ini lebarannya orang Bogor, kita sama-sama ramaikan, sama-sama syiarkan. Semuanya akan kumpul barang-barang di situ, semuanya. Para habaib, para alim ulama, ulamanya, umaraknya, kita akan duduk barang-barang di tempat tersebut. Di dalam Harlah Mahdi Syababul Khair yang ke-16 tahun, kumpul bersatu untuk Nabi SAW. Kita baca qasidah bareng-bareng. Kita baca qasidah bareng-bareng. Qasidah menyambut Milad Syababul Khair versi Muhammadun. Fadlu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, terkhusus Habiban al-Mahbub Fadilatul Habib Khadimul Majlis Syababul Khair. InsyaAllah mudah-mudahan Al-Habib Mahdi bin Hamzah Saggaf Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan duduknya kita di dalam majlis ini menjadi penerang hati kita sampai kelak kita dikenal oleh Allah dan para malaikat, sehingga kita pantas untuk bertatapan langsung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada guru kami tercinta Al-Habib Bagir Al-Habsyi dan juga Al-Habib Nabil bin Ridha Al-Habsyi. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat afiah. Dan juga Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul bersama para alim ulama. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
بالخصوص حاضرين والحاضرات مؤمنين مؤمنات فحمدا لرب حصنا بمحمد وعن قضنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di bulan yang dimana Allah memberikan pandangan rahmatnya, setiap dosa yang terbanyak di dalam kehidupan manusia insyaallah di mana mereka yang bertaubat maka taubatnya akan diampuni oleh Allah. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi kita banyak mendengar apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan hari ini yang tadinya keras Allah berikan kelemahan di dalam hati kita untuk selalu tunduk atas perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ini malam banyak orang di mana mereka yang lalai ke hadapan Allah. Hari ini orang yang dikumpulkan di dalam majlis ini melainkan manusia yang dikumpulkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Semua ini adalah keinginan Allah. Semua ini adalah kemauan Allah agar kita berkumpul di dalam majlis yang mulia, karena Allah akan memuliakan seseorang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan hari ini Allah memandang kita dengan rahmatnya. Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. Nabi SAW rida melihat umatnya berkumpul di dalam taman yang penuh dalam keberkahan ini dengan kemuliaan dan pandangan kasih sayang penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Dari tadi ilmu banyak yang telah kita disampaikan oleh guru-guru kita. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ini tahun sudah berubah dari 2025 menjadi 2026. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan ketemu jodohnya. Brother, mau cepat nikah mau? Neng, jangan milih-milih jodoh ya Neng. Kesian AA Neng, 2026 masih sendirian aja. Buat teman-teman yang laki-laki, ayuhal syabab, setiap manusia Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz di dalam kehidupannya. Rezeki, jodoh, maut. Kita ngomongin jodoh dulu nih hari. Boleh? Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Julaibib. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib. Julaibib ini tidak memiliki saudara, tidak memiliki keluarga. Bahkan keturunannya dari siapapun tidak ada yang mengetahui. Tapi beliau seseorang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Julaibib adalah seorang manusia yang bumi adalah alas tempat tidurnya, yang tangan adalah bantalnya, tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas daripada Ka'bah tersebut. Rasulullah bertanya, "Ya Julaibib, adakah keinginan engkau ingin menikah?" Julaibib ditanya seperti itu, ada jawaban tersendiri. "Wahai Rasulullah, siapa yang ingin dengan Julaibib? Siapa yang mau dengan Julaibib? Ibarat barang, aku adalah barang yang tidak akan laku." Rasulullah menghibur hati Julaibib. "Ketahuilah bahwa engkau di mata Allah adalah seorang manusia yang Allah berikan dengan yang sangat-sangat terlaris di hadapan Allah." Dan di saat itu Julaibib ditanya, "Ya Julaibib, adakah wanita yang kau inginkan?" Di saat itu Julaibib mengatakan, "Aku tidak dapat memilih ya Rasulullah, karena aku yakin wanita tidak akan ada yang ingin kepadaku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Julaibib ke rumah salah satu sahabat, diketok pintu rumahnya. "Assalamualaikum ya halal bait."
Alaikassalam. Dibuka pintunya, ternyata Rasulullah. Julaibib nggak berani. Julaibib ngumpet. Ditanya, wahai fulan, apakah engkau memiliki anak wanita? Ada ya Rasulullah. Bolehkah aku melamar anakmu? Boleh ya Rasulullah. Boleh banget. Yang lamar Nabi disangkanya menjadi pengantin laki-lakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Mohon maaf wahai sahabatku, tapi ini bukan untukku katanya. Lalu buat siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Oh udah nggak ada ya Rasulullah. Udah habis anak perempuan saya katanya. Nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya harta. Tapi Rasulullah datang melamar untuk Julaibib. Lalu di saat itu lamaran untuk Julaibib tidak diterima oleh ayahnya. Lalu di saat itu juga saat Rasulullah memalingkan badannya kembali, lalu anak perempuannya teriak, wahai ayahku, siapa yang datang? Rasulullah, ada keinginan apa wahai ayahku? Dia mengingin melamarmu untuk Julaibib. Apa jawaban seorang anak yang soleha? Beliau mengatakan, wahai ayahku, aku terima lamaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dipanggil Julaibib, Julaibib tuh diterima. Ya Rasulullah, ini nggak punya apa-apaan. Udah cari yang bisa diikat jadi cincin katanya. Sampai akhirnya ngelihat kawat udah karatan. Brother, kawat karatan. Bawa apa? Nggak ada bawa apa-apa ya Rasulullah. Apa yang kau punya? Ini ya Rasulullah. Ini juga nemu di rumahnya katanya. Dijadiin cincin. Dia bilang ini, wahai sahabatku, ini adalah sebagai mahar, petanda untuk melamar putrimu. Dijadikan cincin sebagai mahar untuk pernikahan Julaibib dengan anak wanita tersebut. Begitu keluar ini wanita cantik, rupawan, kembang desa, dijodohkan untuk Julaibib. Saat waktunya akan dilangsungkan pernikahan, maka di saat peperangan itulah Julaibib meninggal dunia di hari di mana Nabi SAW akan menikahkan Julaibib. Saat dilihat Julaibib, Nabi menangis, Nabi meneteskan air mata. Namun Nabi saat melihat ke atas, maka Rasulullah tersenyum, buru-buru untuk ditutup. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melihat ke atas lalu tersenyum? Sebelumnya kau melihat Julaibib dalam keadaan menangis. Apa jawaban Rasulullah? Hari ini aku bersedih. Hari ini adalah hari di mana dia akan bahagia, akan datangnya hari pernikahan. Tapi saat aku melihat ke atas, saat Julaibib dipanggil oleh Allah, maka para bidadari yang menjemput Julaibib untuk sampai ke hadapan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham brother masuknya sampai sini? Paham? Jodoh nggak bakal pernah ketukar brother. Betul? Buat yang perempuan, jangan ngerasa kita paling cantik, jodoh yang dilihat tampangnya. Mohon maaf kalau ada duit muka bisa dipermak brother. Betul. Tapi mudah-mudahan ini Neng, Bu, kami anak-anak muda yang ada di Bogor, yang ada di sini, kami tidak memiliki harta, kami tidak memiliki apapun, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tapi kami memiliki cinta yang insya Allah akan membawa Neng atau anak ibu sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ini malam penuh dengan cinta. Malam ini malam yang penuh dengan kemuliaan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Julaibib mendapatkan cintanya Rasulullah, maka Julaibib akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama hari ini kita membuat nama kita sering disebut oleh para malaikat Allah di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.